Si Dedi mikir atau anjing goblok. Saya nggak peduli ya, apakah seseorang tersebut memang sengaja di-create oleh pihak tertentu atau oleh politisi tertentu. Tetapi saya ingin fokus pada apa yang disampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh dia itu adalah merupakan cerminan yang sangat tidak baik untuk generasi bangsa ini. Seorang pemuda itu mestinya harus fight. Ketika dia merasakan bahwa dia butuh sesuatu atau menginginkan sesuatu, dia harus berdikari, dia harus berpikir bagaimana caranya dia bisa membantu keluarganya. Dia harus bisa berpikir bagaimana dia bisa memenuhi kehidupannya. Tanggung jawab dia terhadap hidup bagaimana, bukan ngemis-ngemis ke pemerintah. Sekalipun dalam hal ini harus ada peran ya dari pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakat. Hal-hal demikian ini akan saya urai setelah akan saya tampilkan terlebih dahulu hal-hal yang disampaikan oleh dia ya. Silakan. Si Dedi loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah, sok bantuan ku sia ulah ki carana, lamun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat loba keneh mikir atau anjing goblok, terbuka ka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun sia na YouTube dong nu bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan, tapi na sia teu mikir atuh goblok. Si Dedi loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah, sok bantuan ku sia ulah ki carana, lamun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat loba keneh mikir atau anjing goblok, terbuka ka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah. Inti nama mikir geus kolot meureun sia na YouTube dong nu bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan, tapi na sia teu mikir atuh goblok. Sampurasun, assalamualaikum kasadayana. Ya, kalau saya bandingkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil, jelas beda kelas ya. Dia beda kelas sekali. Ridwan Kamil itu kelasnya high class. Lihat aja pergaulannya kan banyak artis, ya orang-orang beken dan cantik-cantik ya. Jadi kalau dia itu terkena isu-isu, Ya, itu dia teman-teman. Sangat disayangkan ya, pemuda-pemuda kita tidak memiliki dedikasi untuk dirinya sendiri, bahkan untuk dirinya sendiri. Gini, saya teringat ungkapan KDM ketika beliau memberikan pidato di tengah muslimat di Tasikmalaya. Ribuan muslimat, ribuan perempuan-perempuan di Nahdlatul Ulama, disebutnya muslimat ya. KDM di situ bilang bahwa ketika ada masyarakat sakit, ketika ada masyarakat membutuhkan pendidikan, dia ingin sigap memberikan bantuan, memberikan fasilitas kepada masyarakat agar bisa belajar dengan baik, agar bisa menikmati kehidupan, merasai kesehatan dengan baik. Ini memang yang diterapkan oleh negara-negara maju. Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, itu tanggung jawab negara. Tapi kalau sudah tanggungan hal-hal yang elementer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu bergantung pada pemerintah, ini goblok namanya. Ya, nyinggung soal YouTube Kang Deddy kalau tidak salah ya. Bahkan mengatakan yang tidak-tidak terhadap KDM. Ini bukan persoalan KDM, ini persoalan kita. Kita terbiasa untuk meminta-minta ya. Saya sebagai pribadi ya. Saya bilang ke partner saya, ketika ada orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang lain, kepada selain dirinya dalam jumlah banyak maupun sedikit, kita jangan sampai berpikir bahwa kita layak untuk diberikan bantuan lalu kita minta-minta. Ya, kita bergantung pada dirinya agar supaya kita dikasih. Apa? Energi ini nggak bisa dipecah. Tergantung bagaimana dari kita mengelola energi ini. Saya bilang ke teman saya bahwa ketika kita melihat orang bagi-bagi, kita mestinya berpikir bagaimana kita di posisi dia yang bisa bagi-bagi ke orang banyak. Itu konsepnya. Nah, energi kita ketimbang kita minta-minta yang cuma dapat sedikit. Oke, kita mungkin hanya minta-minta, kita nggak perlu mikir,
Kita nggak perlu capek-capek mengonsep sesuatu, kita nggak perlu mikir tentang bagaimana mengonsep bisnis, mengonsep pekerjaan, mengonsep sebuah usaha dalam bidang yang kita tekuni. Kita dapat, tapi sedikit, dan kita levelnya level di bawah. Kenapa? Karena kita yang dikasih. Tapi kalau energi itu kita tasarufkan, energi itu kita dedikasikan untuk mengonsep sesuatu, mengcreate hal-hal besar, ya, kita membuat sesuatu, membuat gebrakan, kita kerja, kita bisnis, kita usaha, kita dapat cuan yang lebih gede, kita dapat power yang lebih gede, dan nilai dari yang kita dapatkan itu akan lebih berasa, karena selain daripada untuk diri kita sendiri, kita bisa membantu orang-orang sekitar dalam tanda petik bagi yang membutuhkan. Kalaupun seumpama ini ada psikologi yang menarik ya secara filosofi ya, dari kalangan filosof, Ibnu Sina misalnya, dia mengklasifikasi, dia memanage tentang bagaimana psikologi keuangan, psikologi berbagi. Jadi kalau kita membagi kepada orang pemalas, kepada orang yang tidak bisa memanage keuangannya, kepada orang yang hanya pikirannya makan mulu, gaya dikasih ini, oh udah short time pikirannya ya, itu tidak ada artinya. Itu seperti kita memberi benih, meletakkan benih di tanah yang tandus, dia tidak akan tumbuh dan tidak ada manfaatnya. Kita cuma buang-buang benih gitu loh. Sama seperti kalau kita ngasih bantuan kepada mentalitas miskin yang pengen dikasih, yang apa-apa pengennya enak. Kalau pengen enak kerja, tanggung jawab hidup lu secara pribadi, makan lu, minum lu, apalagi ini khususnya bagi pondok. Ini konten ini saya khususkan kepada yang muda-muda ya. Harusnya kalian kerja cara, gak usah pergi, oh kebijakannya begini, oh kebijakan cari kerja susah, itu ngeluh aja. Padahal cari cuan itu banyak di universe yang luas ini. Tentang bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu itu sangat luas. Tinggal keluar ke jalan, kita tawarkan sesuatu, itu duit. Oh malu, itu berarti gengsi yang bermasalah ya. Itu juga yang saya lakukan, yang saya katakan kepada teman-teman ya. Teman-teman jangan ngira saya ngomong di kamera begini enak, enggak ya. Di luar itu, di luar layar pun saya mengalami begitu banyak hal dalam finansial ya. Tapi saya nggak ngeluh, bukan orang yang harus dikasih gitu, enggak. Justru saya selalu berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi untuk lingkungan saya, untuk orang-orang sekitar. Jadi jangan sampai kemudian ada orang-orang seperti ini, saya kasihan gitu ya, melihat orang-orang masih muda gitu pengennya dikasih, masih muda pengennya, kasihan gitu. Dia nggak punya harga diri, dia nggak punya level yang menunjukkan bahwa dia patut untuk diberikan sedikit penghormatan. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya sendiri dengan mentalitasnya, dengan pola berpikirnya, dengan kerangka berpikirnya. Apalagi nanti nih ada AI, revolusi AI di tahun 2030 ini, semua sudah dibicarakan banyak orang. Bahkan Presiden ke-7 juga sudah berbicara tentang bagaimana kemungkinan yang terjadi di masa depan. Ya, keadaan sosial, berinteraksi antar satu manusia dengan manusia yang lain, itu akan berbeda. Gapnya akan lebih terasa. Sekarang saja kan sudah kita bisa melihat datanya, angka pinjol naik, saham turun, daya beli turun. Itu menunjukkan bahwa perekonomian kita tidak baik-baik saja. Bahwa betul kemungkinan ada pengelolaan dari pihak pemerintah yang tidak baik. Itu satu hal. Tapi satu hal lain yang yang bisa kita kontrol, itu mestinya kita fokus ke sana. Oke, keadaannya begini, kita survive. Gue harus ngapain nih? Apapun yang bisa dikerjakan itu pasti akan menghasilkan. Ketika ada KDM yang suka bagi-bagi, kita jangan berpikir, oh saya nih harus dikasih bantuan. Enggak. Selagi masih ada tenaga, selagi masih bisa kerja, selagi masih bisa bergerak, maka bergeraklah. Maka kerjalah, jangan malas-malasan nunggu orang kasihan dan nunggu orang ngasih. Saya sedih ya melihat pemuda-pemuda hanya bisa nunggu orang ngasih dirinya. Gak ada yang peduli, Pak. Gak ada yang peduli. Kalau kita nunggu orang ngasih bantuan, ya kita kapan mau bisa ngasih ke orang-orang yang kita sayangi? Kapan kita mau ngasih orang-orang sekitar kita? Kapan kita ngasih, memberikan reward kepada diri kita sendiri? Hargai tenaga, hargai pikiran, hargai otak. Ya, itu semua bagian adalah elemen yang harus dimanfaatkan. Dengan cara apa? Kita bermanfaat untuk orang lain. Kita punya keterampilan, kita tawarkan kepada orang lain. Kita manfaat untuk orang lain. Jadi sistemnya simbiosis mutualisme. Ya, jadi hidup itu memang begitu, simbiosis mutualisme. Kita tidak bisa, kita hanya memikirkan diri sendiri, nunggu orang ngasih kita, terus kita main game, nggak jelas, scroll TikTok, nongkrong ngomongin nggak jelas, ngomongin cewek, ngomongin macam-macam, yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya siapa yang mau ngasih? Nggak ada. Ya sama psikologinya kayak Ibnu Sina. Kita memberi itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kecuali kamu nggak punya tenaga, udah tua, baru itu semuanya harus dibantu. Dan itu pun dibantu sebagai rasa humanis saja gitu, karena kita sebagai manusia
begitu teman-teman ya. Jadi sedikit punya harga diri, sedikit punya etos kerja, jangan bermalas-malasan. Karena ini menjadi benar. Mungkin banyak orang protes terhadap kebijakan-kebijakan itu. Orang-orang yang protes tuh bagus sebetulnya kalau dia memang punya etos kerja. Kalau dia sudah bekerja, dia sudah berbuat baik, dia sudah melakukan yang terbaik untuk hidup. Ya itu sebagai pengawal demokrasi bolehlah di negeri demokrasi ini, yang menganut demokrasi. Tetapi untuk orang-orang yang cuma bisa nyinyir, cuma bisa protes, nungguin orang jelek, Pak, nggak begitu mentalitasnya. Ya. Jadi jangan menghitung manusia itu sebagai kalkulasi lalu Anda menjadi kalkulatornya. Jadi setiap berinteraksi Anda harus menghitung manfaat apa yang Anda dapatkan, keuntungan apa yang Anda dapatkan. Itu pertemanan, ada solidaritas, ada etika relasi, ada etika berkomunikasi, ada etika bersosialisasi. Jangan anggap semua orang yang berinteraksi dengan Anda itu Anda bisa hitung berapa keuntungan yang dapat Anda raih. Tidak, kecuali dalam hal-hal profesionalitas. Kalau pengen dapat cuan, ya terjun ke dunia profesionalitas, entah itu bisnis kelontongan, dimulai dari hal yang kecil. Saya pun begitu, bisnis dari yang mulai yang kecil, Pak. Ini di luar saya berbicara di YouTube ya. Di luar itu, saya investasi layar kata, saya baca buku, saya belajar di pesantren, saya kuliah, saya sambil jualan ini, jualan itu, banyak. Gak ada yang enak hidup ini memang. Dan semuanya susah atau tidak susah itu soal pikiran. Kalau sudah jalani apa sih ya memang. Karena itu membuat yang membuat kita berharga gitu. Bukan nunggu orang ngasih ke kita. Nanti ada revolusi 2030, revolusi saya, ya ngapain semua orang diganti 40% kurang lebih. Ya. Jadi orang yang kerja di gudang mungkin robot bisa ngangkut-ngangkut sendiri. Kasir, akuntan, ilustrator, atau desainer. Bahkan kan ada desainer tuh yang dari Jepang itu kan protes lalu lama di Instagram. Memang begitu. Dari zaman ke zaman, dari satu dekade ke dekade yang lain, itu akan ada transisi-transisi yang tidak pernah kita pikirkan. Karena kenapa? Kita ya sehari nonton TikTok, kita nggak pernah berpikir atau mempelajari tentang perkembangan zaman. Kita nggak mikir Tesla seumpama dengan BYD bersaing tentang apa, Amerika dengan Cina bersaing dengan apa, dan kita tidak siap-siap gitu loh. Kita masih nonton scroll TikTok protes, tapi kita sendiri nggak ada pergerakan. Ini menjadi masalah bagi bangsa kita, khususnya bagi yang muda-muda ini ya. Barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.